Halo anak-anak, lanjut di video kedua untuk pembahasan paket 6. Kita langsung ke soal nomor 6. Hasil dari akar 12 per akar 12 dikurangi akar 2. Akar 12 per akar 12 dikurangi akar 2. Berarti kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Sekawan dari penyebutnya yaitu akar 12 ditambah akar 2. 12 ditambah akar 2. Akar 12 dikali akar 12 adalah 12. Ditambah akar 12 dikali akar 2 yaitu akar 24. Kemudian yang penyebutnya akar 12 dikurangi akar 2 dikali akar 12 tambah akar 2. Ingat, A min B dikali A plus B akan menghasilkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka berlaku juga pada perkalian ini. Maka menghasilkan 12 dikurangi 2. Kemudian kita sederhanakan. 24 itu adalah, saya tulis sendiri di sini ya, akar 24 itu adalah akar dari 4 kali 6, sehingga bisa kita tulis menjadi 2 akar 6. Langsung saya pindah di sini, 2 akar 6 per 12 kurangi 2 adalah 10. Kemudian bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan 2. Bagi 2 6, bagi 2 1, memisahkan akar 6, bagi 2 adalah 5. Nah, ini jawaban dari soal nomor 6. Ternyata di optionnya tidak ada. Ya, nggak apa-apa, yang penting kita tahu cara mengerjakannya. Begitu ya. Soal nomor selanjutnya adalah soal nomor 7. Perhatikan pola berikut. Ini adalah gambar polanya. Pola pertama terdiri dari 4, pola kedua terdiri dari 8, pola ketiga terdiri dari 12 lingkaran. Oke. Pola pertama tadi 4, kemudian 8 dan 12. Maka inilah A, kemudian bedanya adalah 4. Menggunakan rumus UN, berarti yang ditanyakan adalah pola yang ke-30, berarti U30. A ditambah N-1 dikali B. A-nya adalah 4, N-1 berarti 30 dikurangi 1, 29, dikali bedanya adalah 4. 4 ditambah 116. Maka ini ada 120. Atau jika kalian lupa caranya, lupa rumusnya, kalian bisa menggunakan seperti ini. Pola yang pertama 4, yang kedua 8, kemudian 12. 4 itu 1 kali 4. 8 itu 2 kali 4. 12 3 kali 4. Kita bisa lihat polanya, berarti suku pertama dikalikan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, tinggal dikalikan 4. Maka jika ingin sampai suku ke 30 berarti tinggal dikali 4, yaitu akan menghasilkan 120. Ternyata jawabannya adalah sama, 120. Maka ada di option D. Ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 8. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Dari jam 8 sampai jam 10. Jika pada pukul 8 ini ada 25 bakteri, berapakah banyak bakteri pada pukul 10? Nah,
dari jam 8 sampai jam 10 itu artinya ada 2 jam. Nah, selama 2 jam itu artinya 120 menit. Nah, 120 menit berarti kalau setiap 20 menit itu membelah diri, maka dia ada 6 kali membelah. Tapi hati-hati di sini. Apakah kita harus mencari S6? Coba kita cross check. Pukul 8 bakterinya ada 25. Kemudian setiap 20 menit berarti jam 8.20 dia membelah diri. Kemudian 20 menit lagi 8.40. Kemudian 8.20 berarti 09. Kemudian 09.20, 09.40, dan yang terakhir pukul 10. Ternyata jika kita lihat ini adalah U1, ini U2, ini U3, U4, U5, U6, dan ini U7. Berarti untuk nilai A itu jelas 25 karena di awal bakterinya 25. Kemudian rasionya adalah 2 karena membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Nah, kemudian N-nya adalah bukan 6 kali tetapi 7 kali. Ya. Kemudian kita menggunakan rumus Sn A dikali R pangkat N-1 per R-1. Berarti kita mencari S7. A adalah 25, R2 pangkat 7 min 1 per 2 pangkat 1, 25. 2 pangkat 7 itu adalah 128 dikurangi 1 dibagi 1. Maka akan menghasilkan 25 dikali 127. Hasilnya adalah 3175. Untuk memastikan jawaban ini, kita lihat yang di sini tadi. Pukul 8 ada 25 bakteri, membelah menjadi 2 berarti totalnya ada 50. Kemudian membelah diri lagi menjadi 2, 100, di sini menjadi 200, di sini 400, kemudian di sini 800, dan di sini adalah 1600. Jika kita jumlahkan ini juga hasilnya adalah 3175. Kalau di optionnya tidak ada, atau jika saya melakukan kesalahan, silakan cross check, bisa menuliskan jawaban yang atau koreksi yang saya mengerjakan di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama. Begitu untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, Rajendra menyimpan hasil penyisian uang saku sebesar 3 juta di sebuah koperasi yang memberikan suku bunga 4% per tahun. Berarti uang tabungan awalnya adalah 3 juta, kemudian bunganya adalah 4% per tahun. Setelah beberapa waktu, Rajendra mengambil sebagian uangnya sebesar 1 juta. Ternyata uang Rajendra di koperasi masih tersisa 2.180.000. Berarti di akhir ketika uang Rajendra di akhir itu adalah diambil 1 juta. Kemudian masih ada 2.180.000. Berarti ya ini tinggal kita total saja. Maka uang Rajendra di akhir adalah 3.180.000. Kalau tabungan awalnya 3 juta, di akhir 3.180.000, maka bunganya adalah 180.000. Oke, tinggal kita kurangi saja. Kemudian yang ditanyakan adalah Rajendra menyimpan uangnya di koperasi selama, berarti kita mencari bulannya.
maka bunga sama dengan ini misalkan P saja ya tadi, P per 100 dikali bulan per 12 dikali tabungan awal. Nah, bunganya adalah 180.000, kemudian persentasenya adalah 4 per 100 dikali bulannya, kemudian tabungan awalnya adalah 3 juta. Bisa kita sederhanakan, kanan ini kiri ini ada 4, kanan juga kita coret 4 nolnya. Kemudian ini ada 02, kita coret 2. Kemudian 12 itu dibagi 3 4, 1, 4 dan 4, 1, 1. Berarti menyisakan 18 itu sama dengan B. Sudah langsung ketemu bahwa Rajendra itu menyimpan uang di koperasi itu selama 18 bulan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 10. Bentuk sederhana dari 12x pangkat 2 kurangi 75x per 22x min 5. Nah, sepertinya soal nomor 10 ini salah dalam penulisan. Kalau kita lihat di pilihan jawabannya, kita lihat semuanya berpangkat 2, kemudian pembaginya ini adalah berpangkat 1. Kemungkinan pembilangnya di sini adalah berpangkat 3, sehingga baru bisa kita hitung. Saya koreksi saja ya, ini menjadi pangkat 3. Nah, begini. Nah, kemudian kita cari FPB dari 12x pangkat 3 dan 75x, yaitu FPB-nya adalah 3x. 12x pangkat 3 dibagi 3x adalah 4x kuadrat min 25 per 2x min 5. Kemudian 3x yang ada di dalam kurung ini kita faktorkan menjadi 2x min 5 dan 2x plus 5. Yang bawah tetap. Nah, karena sama bisa kita sederhanakan, kemudian tinggal kita kalikan yang masih tersisa. 3x kali 2x adalah 6x kuadrat, 3x kali 5x adalah 15x. Jadi jawabannya adalah di option D. Nah, ini adalah pembahasan untuk soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Untuk video selanjutnya untuk nomor 11 dan selanjutnya. Oke, terima kasih.